Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna yahudiyyah dakhalat 'alaiha fadhakarat 'adzab al-qabr faqalat laha a'adzakillahu min 'adzab al-qabr. Fasa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'adzab al-qabr. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am, 'adzabul qabr. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du salatan illa ta'awwadha min 'adzabil qabr wa zada an-nar 'adzabul qabri haqqun. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang wanita Yahudi masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia menyebutkan tentang azab kubur. Wanita Yahudi itu berkata kepada Aisyah, semoga Allah melindungimu dari azab kubur. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarkah kalau azab kubur itu ada? Maka Rasulullah mengatakan, iya, azab kubur itu ada. Aisyah mengatakan, maka saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu dia salat, melainkan setelah salat dia akan berlindung kepada Allah dari azab kubur. Gundar menambahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adzabul qabri haqqun, azab kubur itu nyata. Rawahu Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Jamaah sekalian rahimakumullah, berangkat dari hadis ini saya akan menyebutkan jalan atau amalan yang menyelamatkan dari azab kubur dan azab neraka. Saya akan menyebutkan ada 4 amalan agar kita selamat dari azab kubur, selamat dari azab neraka. Yang pertama, senantiasa melazimi taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang terbaik bukanlah orang yang enggak pernah melakukan salah. Tapi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pernah melakukan dosa, melakukan kesalahan baik kepada Allah maupun kepada manusia, kemudian dia bertaubat dan beristighfar. Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang membersihkan dirinya. Dalam hadis dikatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya kalian tidak melakukan dosa, ya, maka aku akan menghilangkan kalian, melenyapkan kalian, lalu mengganti kalian dengan yang lainnya. Kemudian dia melakukan dosa, kemudian setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beristighfar, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menyelamatkan kita dari azab neraka dan dari azab kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap harinya
dia banyak beristighfar, bahkan sampai 100 kali beliau beristighfar. Di antara istighfar beliau, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya. Wahai Rabb, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha pengampun. Kemudian amalan yang kedua yang menyelamatkan kita dari azab kubur dan azab neraka, al-iktsaru bil hasanah, banyak melakukan perbuatan baik, banyak melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-hasanatu yudhibnas sayyi'at, kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ketahuilah azab kubur itu terjadi, azab neraka itu terjadi disebabkan karena dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati kuburan yang di dalamnya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia lakukan? Kan yang pertama, dia tidak memperhatikan bersuci. Dia tidak memperhatikan najis pada dirinya, pada pakaiannya, sehingga dia diazab di dalam kuburnya. Yang satu lagi senantiasa melakukan ghibah, melakukan namimah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Maka semakin kita banyak melakukan kebaikan, maka semakin selamat kita dari azab kubur dan azab neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan baik itu akan menghapus dari kesalahan-kesalahan, akan menghapus dari dosa perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian jalan yang ketiga atau amalan yang ketiga, perbanyak berbuat baik kepada makhluk. Berbuat baik kepada sesama manusia adalah merupakan jalan untuk membebaskan diri kita dari azab kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa melepaskan kesulitan dari seorang mukmin, man naffasal mu'min min kurabid dunya, siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin dari dunia ini, di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di akhirat. Bukankah kubur ini adalah permulaan akhirat? Kubur ini adalah permulaan kita untuk menuju akhirat. Jika selamat di kubur, maka akan selamat di akhirat. Hendaklah senantiasa banyak melakukan kebaikan kepada manusia, banyak membantu, banyak memaafkan, karena amalan-amalan ini akan membebaskan kita dari azab kubur. Dan amalan yang keempat, yang terakhir adalah senantiasa melazimi doa yang ma'thurat. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang ma'thurat, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Aisyah tadi, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla salatan illa ta'awwada min 'adzabil qabr." Setiap selesai sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari azab kubur. Sebagaimana perintah beliau, berlindunglah kalian dari 4 hal. Min azab jahannam, pertama dari azab neraka jahannam. Yang kedua min azabil qabri, dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah dunia dan fitnah mati, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Berlindunglah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari azab kubur. Adzabul qabri haqqun
karena azab kubur itu nyata. Itulah 4 amalan yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Apabila keempat amalan ini kita rukuni, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab kubur dan dari azab neraka. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.